yang tidak terasa dia memiliki keyakinan-keyakinan buruk, dan kemudian keyakinan buruknya itu terekspresikan di depan anak. Sehingga keyakinannya ini masuk ke anak. Ya, tak kasih contoh, banyak orang tua yang bilang begini, nak, nyari uang itu susah, jadi uang harus dihemat. Jadi uang harus dihematnya benar. Nasihatnya bagus. Nasihatnya bagus, tapi keyakinan buruknya ini masuk ke anak, ke transfer. Nyari uang itu susah. Tidak terasa mendidik dengan keyakinan buruk, bahkan bulian kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama Jumalah Multazam dan Zakiah Joban. Dan kita masih ada di serial tips komunikasi efektif dalam keluarga. Dan kali ini kita akan bahas tentang subbahasan tidak terasa mendidik dengan keyakinan buruk, bahkan bulian kepada anak. Nah, Bu Zakiah, kita itu sering terjadi, saya juga, dan banyak ya, saya menemui orang tua yang tidak terasa dia memiliki keyakinan-keyakinan buruk, dan kemudian keyakinan buruknya itu terekspresikan di depan anak. Sehingga keyakinannya ini masuk ke anak. Ya, tak kasih contoh, banyak orang tua yang bilang begini, nak, nyari uang itu susah, jadi uang harus dihemat. Jadi uang harus dihematnya benar. Nasihatnya bagus. Nasihatnya bagus, tapi keyakinan buruknya ini masuk ke anak, ke transfer. Nyari uang itu susah. Padahal Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih. Dan zaman dulu sama zaman sekarang sudah beda. Dan beda. Zaman sekarang lebih mudah ya Pak cari uang. Ya kali aja dulu susah ya, sekarang mudah. Kalau mudah tangannya ke sini kan. Begitu Bu Zakiah. Jadi hati-hati kita ngomong ya. Kalau kita ngomongnya cari uang itu susah, hati kita yakin demikian. Apalagi kalau yang ngomong itu ibu. Ibu itu sangat ampuh kalimatnya untuk meyakinkan anak. Jadi kalau kita itu keyakinannya buruk, kemudian ke transfer ke anak, maka anak akan punya keyakinan yang sama dengan orang tua. Iya. Betul Pak Jumalah. Jadi memang keyakinan buruk dalam mendidik ini yang terjadi adalah akhirnya kita mengulang-ulang kata-kata berdasarkan apa keyakinan yang ada di pikiran dan di hati kita. Dan pengulangan itu meneguhkan seperti di video kita yang lalu. Yang lalu, betul. Ini saya punya pengalaman pribadi Pak Jumalah. Jadi sama anak saya nomor 2, saya maupun abinya ini sering kalau nyuruh makan sama anak nomor 2, emang kebetulan dia susah makan. Ini keyakinan di saya dan abinya ini sebenarnya sama. Yang nomor 2 susah makan. Jadi ketika kami nyuruh itu selalu gini, makan loh, kok susah makan. Jadi dia itu akhirnya terpatri kayak itu, susah makan. Dan betul-betul akhirnya ketika makan itu dia merasa susah gitu. Entah itu apakah memang betul-betul kenyataannya, tetapi dari sisi kesehatan dia nggak ada masalah. Nah, bisa jadi itu memang keyakinan buruk di dalam pikiran yang itu akhirnya menjadi kenyataan gitu kan, menjadi kenyataan, dan itu melekat di hati anak-anak. Ya. Contoh lagi adalah apabila anak kita, ada sebagian orang tua, kebetulan saya tidak beraliran seperti itu, sebagian orang tua menganggap anaknya tidak pandai karena tidak pandai satu pelajaran tertentu. Ya, anggap saja misalnya pelajaran matematika. Matematikanya jelek, begitu ya. Dianggap tidak pandai. Orang tuanya langsung judgement. Dianggap tidak pandai karena persepsi orang tua, saya ini kan pandai matematika, kalau anakku ora pandai matematika berarti tidak pandai. Ini bukan tidak ada, orang tua masih banyak yang begitu. Yang dinamakan anak pandai itu kalau pandai matematika. Iya. Itu stigma yang juga kan umumnya. Iya, dan bahayanya diberikan stigma ke anak. Iya. Ya, dia mengatakan, "Lu nak, lihat toh rapotmu. Ini nilainya kan merah. Ngerti kan? Berarti kamu tuh nggak pandai matematika. Ya, kamu belajar lah. Iya. Kamu belajarnya benar, nasihatnya bagus. Tapi yang masuk di dalam otaknya itu tidak pandainya itu. Dan itu menjadi keyakinan. Dan itu menjadi keyakinan dia bahwa saya tidak pandai. Iya. Dan kadang ini Pak, neruskan cerita itu juga ada sering kadang kita ini
juga ada ya beberapa orang tua itu saling cerita yang nggak sadar kalau anaknya juga mendengar. Iya, Mendengar betul. cerita itu. Yang Jadi kalau ada akhirnya tamu terus dia cerita kepada tamunya tentang kejelekan anaknya. Iya, maksudnya baik, minta sharing atau apapun. Iya. Tetapi dengan bercerita itu kan berarti selalu meyakinkan. Begitu anaknya dengar, masuklah dia. Iya. Dan itu kalau dilakukan berulang-ulang itu akan membuat menjadi bully kan, akan menjadi bullying bagi anaknya. Jadi seperti bullying. Nah ini kita nggak sadar. Tapi nggak sadar dia sebetulnya membuli anaknya, tetapi nggak sadar. Nggak sadar karena mungkin maksudnya baik atau bagaimana kan Pak ya. Bahkan ada yang bulian benar-benar bulian, tetapi nggak sadar juga karena sebetulnya dia candaan. Ya, atau ungkapan sayang gitu kan? Iya, curahan sayang tapi dengan bahasa bulian. Ya, contohnya begini. Misalnya ayahnya hidungnya mancung, ibunya hidungnya mancung. Terus kan ada kadang-kadang anak yang agak berbeda ya, kadang ada juga. Terus dia agak ya sedikit mancung ke dalam begitulah ya. Nah, itu terus dipakai untuk guyonan di rumah. Si pesek misalnya begitu. Sini dengan kasih sayang. Meskipun dengan kasih sayang, ya, sesungguhnya dia sedang menyimpan kekhawatiran atau kerendah dirian. Iya. Dan rendah diri itu bisa dibawa keluar. Ya, akhirnya menjadi perilaku juga kan? Iya. Perilaku yang negatif. Memang ini keyakinan ini sangat penting ya Pak Jumala ya. Jadi memang saya pun ketika ingin misalkan nih ada perilaku buruk di anak, lalu kita punya keyakinan yang buruk juga. Nah itu kita juga harus ada upaya bagaimana kita merubah keyakinan itu. Nah begitu. Kita ubah keyakinan itu menjadi apa yang mungkin harapan kita, keinginan kita. Lalu kita latihan, kita masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita agar kita bisa berubah keyakinan. Iya, dan ini sahabat-sahabat ya yang perlu digarisbawahi. Kita bukannya meyakini yang buruk, bukannya memberikan label yang buruk, tapi justru sebaliknya. Iya. Karena setiap anak, setiap kita selalu diberikan karunia Allah kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang kita cari. Ya, berarti fokus pada kebaikan. Fokus kepada kebaikannya, jadikan keyakinan kita, lalu panggil dia dengan panggilan yang bagus. Kan dia punya kebaikan nih. Kebaikan itu dipakai untuk label dia sehingga semakin kuat. Berarti ada 3 ya Pak Jumala ya untuk tipsnya ya. Kita ubah keyakinan kita dari yang buruk menjadi keyakinan yang baik. Iya. Lalu yang kedua kita fokus pada kebaikan. Lalu yang ketiga kita panggil. Jadikan dia panggilan yang baik. Yang itu bisa mengubah mindsetnya juga. Betul. Gitu kan? Ya, itu kalau sudah dia miliki. Tapi ada yang mungkin kita ingin anak kita menjadi seperti apa, kan belum dia miliki. Iya. Itu juga kita bisa panggil dia. Misalnya, saya ingin anak saya menjadi insinyur misalnya ini ya. Misal, hei insinyur, manggilnya langsung insinyur. Nah, itu akan menjadi itu harapan ya Pak. Harapan itu akan melekat di pikirannya. Iya. Dan bisa juga ini Pak Jumala, kita mengubah, misalkan anak punya perilaku buruk, kita ingin merubah perilaku buruk itu, lalu dia kita panggil dengan perbuatan baik. Nah, tinggal kuat-kuatan mana ya Pak? Betul. Kuat-kuatan mana? Betul. Sebetulnya mama sudah sering melakukan itu, ya. Misalnya manggil anaknya, hei anak soleh, keren. Hei anak soleh, hei anak rajin, hei anak pinter. Kalau dia misalnya, hei anak yang rajin sholat, tadi yang kuat-kuatan ya. Kalau misalnya dia sholatnya kurang, dia akan merasa tidak cocok dengan panggilan itu. Nah, inilah terjadi kuat-kuatan. Dan akhirnya masuk asal kita memberikan labelnya terus-menerus, maka dia akan masuk. Iya. Dan jadi perilaku dia akan pelan-pelan terbawa karena jadi keyakinan. Mana yang kita ucapkan terus-menerus akan jadi keyakinan, dan itu yang akan driving perilaku dia. Berarti orang tua dulu yang mengubah keyakinan ya. Keyakinan buruk menjadi keyakinan baik. Dan itu insya Allah akan sampai ke anak. Jadikan label. Iya, jadikan label lalu sampai ke anak. Anak pun akhirnya punya keyakinan yang sama. Betul, keyakinannya akan ke transfer. Gitu ya. Jadi apa tadi? 1, kita ubah dulu keyakinan buruk itu kita ubah dulu. Ya kan? Terus setelah fokus. Itu yang kedua kita fokus pada kebaikan. Yang ketiga kita jadikan label itu menjadi sebuah keyakinan baru atau keyakinan yang baik yang menggantikan. Label itu bisa sesuatu yang baik yang dia sudah miliki atau harapan yang akan kita berikan kepada anak. Iya. Oke. Demikian keluarga muda
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya, dan dibunyikan loncengnya. Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.